Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Maghfirah Channel, tempat di mana kita menggali hikmah dari kisah-kisah penuh cahaya dalam sejarah Islam. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah paling agung, kisah yang tak hanya menyentuh hati, tetapi juga membangkitkan iman, yaitu kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Bersiaplah untuk menyusuri jejak sang kekasih Allah, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi. Jangan lupa untuk siapkan hati dan pikiran, karena setiap detik dari kisah ini akan membawa kita lebih dekat pada cinta yang tulus kepada Nabi tercinta. Di tengah padang pasir yang tandus, pada tahun 570 Masehi, di kota Makkah yang suci, lahirlah seorang anak yang kelak akan membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Ia adalah Muhammad bin Abdullah, yang lahir dari keluarga Bani Hashim, salah satu kabilah Quraisy yang paling terhormat. Ayahnya, Abdullah, telah wafat ketika Muhammad masih dalam kandungan. Sang ibu, Aminah binti Wahab, menaruh harapan besar pada bayi ini, meski harus membesarkannya tanpa kehadiran suami. Rasulullah kecil tumbuh dalam kasih sayang ibunya hingga usia 6 tahun, namun takdir berkata lain. Karena Aminah wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah, Muhammad pun menjadi yatim piatu dan diasuh oleh sang kakek, Abdul Muthalib. Hanya berselang 2 tahun, kakeknya pun wafat, dan Muhammad kemudian berada di bawah asuhan pamannya yang penuh kasih, Abu Talib. Masa kecil Muhammad dikenal sangat berbeda dari anak-anak seusianya. Ia tidak pernah ikut-ikutan bermain yang melalaikan atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan sejak kecil, ia telah dijuluki Al-Amin, yang artinya, yang terpercaya, oleh penduduk Makkah karena akhlaknya yang mulia, kejujurannya, dan sikapnya yang santun. Muhammad muda tumbuh dengan bimbingan dan pengawasan dari Allah. Ia tidak pernah ikut dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kaum Quraisy, seperti minum khamar atau menyembah berhala. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecenderungan kepada nilai-nilai kebenaran dan menjauh dari kebatilan. Ia juga terbiasa merenung dan berpikir tentang makna hidup di tengah kesunyian gurun. Di usia remaja, Muhammad mulai bekerja menggembala kambing. Profesi ini menjadi pengalaman awal yang melatih kesabaran, ketekunan, dan rasa tanggung jawabnya. Kelak, pengalaman ini sangat berguna ketika ia harus memimpin umat dalam dakwah yang penuh tantangan dan rintangan. Setelah itu, Muhammad bekerja sebagai pedagang. Ia dikenal sebagai pedagang yang jujur dan adil. Kejujurannya dalam berdagang membuat seorang saudagar kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid tertarik kepadanya. Khadijah pun menawarkan Muhammad untuk bekerja dalam perniagaannya, yang membuat nama Muhammad semakin dikenal di kalangan Quraisy. Khadijah akhirnya melamar Muhammad dan mereka pun menikah. Dari pernikahan ini lahir anak-anak yang kelak menjadi bagian penting dalam sejarah Islam, seperti Fatimah Az-Zahra. Khadijah adalah istri yang sangat setia dan menjadi pendukung utama dakwah Rasulullah di masa-masa awal yang sulit. Muhammad dan Khadijah hidup dalam keharmonisan, dan beliau terus menjalani kehidupannya dengan penuh kejujuran dan integritas. Dalam kesibukannya, Muhammad masih menyempatkan waktu untuk menyendiri di Gua Hira, merenungi keadaan masyarakat Makkah yang tenggelam dalam kejahiliahan dan menyembah berhala. Dan di usia 40 tahun, di sebuah malam yang penuh berkah, turunlah wahyu pertama dari langit melalui malaikat Jibril. Muhammad terkejut dan ketakutan. Tapi Khadijah menenangkan beliau, meyakinkan bahwa Allah tak akan mencelakainya. Inilah awal dari perjalanan kenabian, momen yang mengubah arah sejarah umat manusia untuk selamanya. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah pulang dalam keadaan menggigil dan takut. Namun Khadijah, istri setianya, menjadi penenang dan pendukung pertama yang meyakinkan bahwa Allah telah memilihnya untuk misi besar. Khadijah pun membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang kemudian membenarkan bahwa sosok yang ditemui Muhammad adalah malaikat Jibril, dan bahwa beliau adalah nabi terakhir yang dijanjikan. 3 tahun pertama dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah menyampaikan Islam hanya kepada orang-orang terdekatnya. Di antara yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tangan Abu Bakar, banyak tokoh besar seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang juga masuk Islam. Dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung dengan sabar, penuh keteguhan dan cinta kasih. Setelah perintah turun untuk berdakwah secara terbuka, Rasulullah mulai menyampaikan ajaran tauhid kepada masyarakat Quraisy secara terang-terangan. Ia menyeru agar mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, respons dari kaum Quraisy justru penuh penolakan, caci maki, bahkan kekerasan fisik. Meskipun begitu, Rasulullah tidak gentar. Ia tetap sabar dan tabah, terus menyampaikan risalah Islam dengan kelembutan dan hikmah. Penindasan terhadap kaum muslimin makin menjadi-jadi. Bilal bin Rabah disiksa karena mempertahankan keimanannya. Keluarga Yasir, Sumayyah, dan Ammar menjadi korban kekejaman. Sumayyah bahkan menjadi syahidah pertama dalam Islam. Melihat penderitaan para sahabat, Rasulullah merelakan mereka untuk hijrah ke Habasyah, negeri yang dipimpin oleh Raja Adil, Najasyi. Meskipun Rasulullah dan pengikutnya terus ditekan, dakwah tak pernah padam. Rasulullah terus berdialog, bahkan menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah dari luar Makkah yang datang ke Ka'bah setiap musim haji. Harapannya, ada suku yang bersedia melindungi dan menerima Islam. Beberapa tahun kemudian, harapan itu datang dari sekelompok penduduk Yasrib kini Madinah, yang beriman dan bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Perjanjian Aqobah menjadi titik terang. 2 kali perjanjian itu terjadi, di mana penduduk Yasrib berjanji untuk membela Rasulullah seakan-akan membela diri mereka sendiri. Maka, Rasulullah pun mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah secara diam-diam. Ketika jumlah kaum muslimin di Makkah semakin sedikit, Quraisy mulai panik dan merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah.
Dengan izin Allah, Rasulullah berhasil keluar dari rumahnya tanpa diketahui musuh. Bersama sahabat karibnya, Abu Bakar, beliau menempuh perjalanan yang sulit dan berbahaya menuju Madinah. Mereka sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Ketika para pengejar nyaris menemukannya, Abu Bakar merasa cemas, tapi Rasulullah menenangkan dengan perkataan agung, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama belasan hari, Rasulullah tiba di Madinah dan disambut dengan sukacita oleh kaum Ansar. Umat Islam kini memiliki tempat yang aman untuk menegakkan Islam. Di sana, Rasulullah membangun masjid, menyatukan kaum muhajirin dan ansar, serta mendirikan piagam Madinah, dasar kehidupan bernegara yang menjamin hak seluruh penduduk tanpa membedakan agama. Hijrah ke Madinah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga transformasi besar dalam sejarah umat Islam. Dari situlah lahir kekuatan Islam sebagai masyarakat yang terorganisir, bermoral, dan siap menyebarkan rahmat Allah ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah kini bukan hanya pemimpin agama, tapi juga kepala negara yang mengatur hukum dan kehidupan sosial secara adil. Setibanya di Madinah, Rasulullah segera memulai langkah-langkah strategis untuk membangun masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun Masjid Nabawi, yang bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga pusat pembelajaran, musyawarah, dan pemerintahan. Rasulullah turut serta dalam pembangunan itu, memikul batu bersama para sahabatnya, menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin yang tidak hanya memerintah, tapi juga bekerja bersama rakyatnya. Langkah penting berikutnya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Orang-orang ansar yang asli Madinah menyambut saudara mereka dari Makkah dengan penuh kasih sayang. Mereka berbagi rumah, harta, dan kehidupan tanpa pamrih. Persaudaraan ini menjadi pondasi kuat dari persatuan umat Islam. Rasulullah juga menetapkan Piagam Madinah, sebuah konstitusi pertama yang menjamin hak-hak warga, termasuk kaum Yahudi dan non-Muslim lainnya, serta menetapkan peran Rasulullah sebagai pemimpin yang ditaati oleh seluruh penduduk Madinah. Namun, tantangan tidak berhenti. Quraisy yang merasa terancam oleh keberhasilan Rasulullah di Madinah, berusaha menghancurkan umat Islam dengan kekuatan militer. Peperangan pertama yang besar terjadi di Badar. Meski jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit, dengan izin Allah, mereka meraih kemenangan gemilang. Kemenangan ini mengguncang mental Quraisy dan mengangkat martabat kaum muslimin di mata suku-suku Arab. Namun, kekalahan di Badar membuat Quraisy semakin dendam. Setahun kemudian, mereka menyerang kembali dalam Perang Uhud. Kali ini kaum muslimin mengalami kekalahan setelah pasukan pemanah tidak mematuhi perintah Rasulullah dan turun dari Bukit Uhud. Rasulullah sendiri terluka dalam perang itu. Meski demikian, beliau tetap sabar dan tidak menyalahkan sahabat-sahabatnya, justru menguatkan mereka untuk kembali bangkit dan tidak larut dalam kekalahan. Berbagai peperangan lainnya pun terjadi, seperti Perang Khandaq, di mana kaum muslimin menggali parit untuk mempertahankan Madinah dari serangan gabungan Quraisy dan sekutunya. Dalam kondisi sangat sulit, dengan persatuan dan keimanan, mereka berhasil bertahan. Dalam perang ini, strategi dan musyawarah Rasulullah terbukti sangat efektif. Ia juga menerima usulan Salman Al-Farisi, yang membawa taktik dari Persia untuk menggali parit sebagai pertahanan. Selama di Madinah, Rasulullah juga terus melakukan dakwah dan mengirim surat-surat kepada para raja dan penguasa di luar Jazirah Arab, mengajak mereka kepada Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama lokal, tapi risalah global yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Beberapa penguasa merespon dengan hormat, sebagian menolak, namun Islam terus berkembang dengan pesat. Setelah beberapa tahun, Rasulullah dan para sahabat merindukan Makkah. Mereka berniat melakukan umrah, namun dihalangi oleh Quraisy. Perjanjian Hudaibiyah pun ditandatangani, yang tampaknya merugikan kaum muslimin, tapi ternyata menjadi titik balik kekuatan Islam. Dalam masa damai itu, dakwah Islam menyebar luas, dan jumlah kaum muslimin meningkat drastis. Ketika Quraisy melanggar perjanjian, Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau menyiapkan pasukan besar dan menuju Makkah. Penaklukan Makkah dilakukan tanpa pertumpahan darah yang berarti. Rasulullah masuk ke kota kelahirannya dengan penuh kerendahan hati. Ia tidak membalas dendam, bahkan memaafkan musuh-musuh lamanya. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, dan Rasulullah menyucikan rumah Allah sebagaimana mestinya. Penaklukan Makkah menjadi puncak kejayaan Islam di Jazirah Arab. Suku-suku lain pun datang berbondong-bondong masuk Islam. Rasulullah kini diakui sebagai pemimpin spiritual dan politik oleh seluruh bangsa Arab. Namun, beliau tetap hidup sederhana, tetap rendah hati, dan tidak pernah berubah meskipun telah meraih kemenangan yang luar biasa. Tahun ke-10 Hijriyah menjadi salah satu momen paling menyentuh dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Pada tahun itu, beliau melaksanakan ibadah haji untuk pertama dan terakhir kalinya sejak hijrah ke Madinah. Ibadah ini kemudian dikenal sebagai Haji Wada, Haji Perpisahan. Saat itu, puluhan ribu kaum muslimin dari berbagai penjuru Jazirah Arab berkumpul bersama Nabi mereka, mendengarkan dengan seksama setiap ajaran dan pesan yang beliau sampaikan di Arafah. Di Padang Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah yang sangat agung. Dalam khutbah tersebut, beliau menegaskan kesetaraan manusia, menghapus praktik riba dan dendam jahiliyah, serta menyerukan penghormatan terhadap wanita. Beliau mengucapkan kalimat yang penuh makna dan menyentuh hati umatnya, "Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik, karena aku tidak tahu apakah aku akan bertemu kalian lagi di tempat ini setelah tahun ini." Kalimat ini membuat banyak sahabat menangis karena merasakan bahwa saat perpisahan semakin dekat.
Tak lama setelah Haji Wada, Rasulullah mulai menunjukkan tanda-tanda sakit. Badan beliau terasa lemah dan demam tinggi menyerang. Meski demikian, beliau tetap berusaha memimpin salat selama masih mampu. Ketika kondisi semakin melemah, Rasulullah meminta agar Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam salat. Ini menjadi isyarat besar bahwa kepemimpinan umat Islam akan segera berpindah tangan. Hari-hari terakhir Rasulullah dihabiskan di rumah Aisyah, istri yang paling beliau cintai. Dalam kondisi lemah, beliau tetap menyempatkan diri memberi nasihat kepada umatnya. Rasulullah terus mengingatkan tentang pentingnya salat dan memperlakukan budak dengan baik. Hingga menjelang wafat, lisannya masih menyebut, "Ummati, ummati," menunjukkan betapa cintanya beliau kepada kita semua, umatnya. Ketika ajal mendekat, Rasulullah memanggil Hasan dan Husain, mencium mereka dengan penuh kasih. Beliau juga memanggil Fatimah dan berbisik bahwa sebentar lagi beliau akan wafat, dan Fatimah pun menyusul beliau tidak lama kemudian. Tangis mengalir dari mata para sahabat dan keluarganya. Malaikat maut datang meminta izin untuk mencabut nyawa Rasulullah, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, malaikat maut meminta izin kepada manusia karena begitu mulianya Muhammad. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah menghembuskan napas terakhir dalam pangkuan Aisyah. Suasana Madinah menjadi sangat hening. Umar bin Khattab bahkan tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat, sampai Abu Bakar menenangkan umat dengan kata-kata penuh hikmah, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Wafatnya Rasulullah menjadi duka terdalam bagi umat Islam. Dunia seakan kehilangan cahaya yang selama ini menerangi jalan-jalan gelap mereka. Namun cahaya itu tidak padam. Ajaran yang beliau tinggalkan tetap bersinar melalui Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat melanjutkan dakwah dan memperjuangkan Islam hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia. Meski Rasulullah telah tiada, warisan beliau abadi dalam hati setiap muslim yang mencintainya. Akhlaknya yang agung, kasih sayangnya yang luas, kesabarannya dalam menghadapi musuh, serta cintanya kepada umat menjadi inspirasi yang tidak pernah habis digali. Rasulullah bukan hanya seorang nabi, tapi juga ayah, suami, sahabat, panglima, dan pemimpin yang sempurna. Beliau adalah teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan kini, sebagai umatnya, kita memikul tanggung jawab besar, menjaga warisan itu. Kita diajak untuk meneladani akhlak Rasulullah, menyebarkan kebaikan, menjauhi kemungkaran, dan menjadi cahaya di tengah dunia yang kembali diliputi kegelapan. Rasulullah telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Kini, tinggal kita yang menentukan, apakah kita akan menjadi umat yang mencintai dan diakui olehnya kelak di hari kiamat. Kisah hidup Rasulullah adalah samudera hikmah yang tak pernah kering, sebuah cahaya yang selalu menyinari jalan umat manusia hingga akhir zaman. Dari masa kecil yang penuh kesendirian, hingga menjadi rahmat bagi seluruh alam, setiap fase kehidupan beliau mengandung pelajaran yang dalam. Salah satu pelajaran terbesar yang dapat kita ambil adalah kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Rasulullah mengalami kehilangan orang tua sejak kecil, dihina, difitnah, disakiti fisik dan mental oleh kaumnya sendiri. Namun, beliau tidak pernah membalas dengan kebencian, justru menjawab semuanya dengan kebaikan dan kesabaran yang menakjubkan. Beliau juga mengajarkan keteguhan dalam prinsip dan keimanan. Ketika kaum Quraisy menawarkan harta, tahta, dan wanita agar beliau berhenti menyebarkan Islam, Rasulullah menolak dengan tegas, "Demi Allah, sekalipun mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, aku tidak akan meninggalkan agama ini," tegas beliau. Kalimat ini menggambarkan betapa kuatnya prinsip yang beliau pegang, sesuatu yang harus menjadi teladan bagi kita semua di tengah dunia yang terus menggoda dengan hal-hal duniawi. Pelajaran lain yang tak kalah penting adalah keadilan dan kepemimpinan Rasulullah. Meski beliau memiliki kekuasaan besar, tidak pernah sekalipun beliau menyalahgunakan kekuasaannya. Ia memutuskan perkara dengan adil, bahkan jika yang bersalah adalah orang dekat. Ketika seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri dan para sahabat ingin memberi keringanan karena kedudukannya, Rasulullah bersabda tegas, "Jika Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya." Ini menunjukkan bahwa hukum ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu. Rasulullah juga mengajarkan cinta kasih yang tulus kepada keluarga dan umatnya. Beliau memuliakan istri-istrinya, mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta, dan memperlakukan para sahabatnya layaknya saudara. Bahkan, kepada musuh pun beliau memberikan kasih sayang. Ketika masuk kembali ke Makkah, orang-orang yang dulu menyiksanya malah diberi ampunan. "Pergilah, kalian bebas," katanya dengan senyum penuh kemuliaan. Cinta yang tidak bersyarat ini adalah pelajaran penting di zaman yang penuh permusuhan seperti sekarang. Kita juga belajar dari kesederhanaan hidup Rasulullah. Meskipun beliau adalah manusia paling mulia di dunia, rumah beliau sangat sederhana, makanan seadanya, bahkan terkadang perut beliau diikat batu karena kelaparan. Namun, beliau tidak pernah mengeluh atau meminta-minta. Kesederhanaan itu bukan karena tidak mampu, tetapi karena hati beliau penuh dengan syukur dan zuhud terhadap dunia. Ini menjadi pengingat bagi kita agar tidak terjerat dalam gaya hidup berlebihan dan materialistis. Dalam aspek spiritual, Rasulullah mengajarkan keterhubungan yang erat antara hamba dan Tuhannya. Beliau sering menangis dalam salat malamnya, berdoa dalam kesunyian dengan penuh harap dan cinta. Bahkan, saat salat, beliau menangis dan berkata, "Ummati, ummati," menunjukkan betapa besar cintanya kepada umat. Hubungan spiritual ini menjadi fondasi utama kekuatan beliau, yang juga seharusnya kita tiru agar hidup kita tidak kosong dari makna.
Rasulullah juga adalah sosok pemaaf dan pendorong perdamaian, yang selalu menghindari pertikaian kecuali jika kebenaran harus ditegakkan. Dalam banyak perjanjian damai, beliau rela mengalah demi mencegah pertumpahan darah, meskipun kadang tampak merugikan Islam secara lahiriah. Namun hasilnya selalu positif, karena Islam tumbuh subur dalam suasana damai. Pelajaran ini sangat relevan di masa kini, saat konflik dan perpecahan seringkali muncul karena ego dan kepentingan pribadi. Tak kalah penting adalah kekuatan dakwah dan edukasi Rasulullah. Beliau tidak hanya menyampaikan wahyu, tapi juga membentuk generasi cerdas, berakhlak tinggi, dan berjiwa besar. Beliau menciptakan peradaban yang unggul dalam ilmu dan iman. Dalam dunia yang makin kompleks ini, kita pun harus menjadi pendakwah di lingkungan kita masing-masing, menyebarkan kebaikan, membina keluarga, dan mendidik anak-anak dalam nilai-nilai Islam sejati. Akhirnya, pelajaran terbesar dari kehidupan Rasulullah adalah cinta kepada Allah dan kerinduan kepada akhirat. Seluruh perjuangan beliau dilandasi cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Beliau tidak pernah menjalani hidup untuk dirinya sendiri, tetapi selalu untuk Islam dan umat. Maka, jika kita benar-benar mencintainya, mari kita teladani akhlaknya, cintai sunnahnya, dan hidupkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak ada kemuliaan sejati kecuali dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah. Demikianlah kisah agung perjalanan hidup Rasulullah, dari masa kecilnya yang sunyi, hingga perjuangannya menyebarkan Islam dengan penuh cinta dan pengorbanan. Semoga kisah ini menguatkan hati kita, membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah, dan menumbuhkan semangat untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jika video ini memberi manfaat dan menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share ke teman dan keluarga, tulis kesanmu di kolom komentar, dan subscribe Al-Maghfirah Channel agar kita terus bersama dalam perjalanan menuju cahaya hidayah. Sampai jumpa di video kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.